Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dari segala macam mara bahaya, diberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini melanjutkan tema yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang berbicara, dan sebelum berbicara itu harus dipikirkan matang-matang tentang apa yang ingin dibicarakan. Di halaman 80 kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala lan ndika sapa sahibu usulil fiqh. Wa qala lan ngendika sapa sahibu usulul fiqh. Fi usulil fiqhi, ing dalam kitab usulil fiqhi. Hadza utawi iki ta'ammul, iku aslun pokok, kabirun kang gedhe, wa huwa utawi aslun kabirun iku ayyakuna nyento ono apa kalamul faqihi, kalame wong kang alim fikih, al munadhiri kang munadharah utawa adu nalar, iku bita'amuli kelawan angen-angen, berpikir sebelum ia berbicara. Di dalam usul fiqh, usul fiqh itu adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana cara memproses fikih. Jadi fikih itu ibaratnya adalah produk hasil dari pemikiran fikih, sedangkan cara memprosesnya itu disebut dengan usulul fiqh, ilmu usul fiqh. Berbicara tentang pondasi-pondasi dari fikih. Nah, ternyata di dalam usul fikih berpikir sebelum berbicara atau berbicara dengan didahului refleksi berpikir atau ta'ammul di sini, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, menjadi pondasi dasar di mana seorang faqih, seorang yang ahli dalam ilmu fikih hendaknya melakukan hal itu. Artinya sebelum berbicara dia harus berpikir dulu tentang apa yang ingin dibicarakan, tidak langsung ngomong begitu saja. Biasanya kalau orang langsung ngomong tanpa disaring dulu, tanpa dipikir dulu, akhirnya yang keluar itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Qila ten ngendikaake, ra'sul aqli utawi pokoke akal, iku ayyakuna nyento ono opo al kalamu kalam, iku bitathabbuti kelawan alon-alon, wa ta'ammuli lan kelakuan angan-angan, mikir-mikir. Manusia diberikan bekal oleh Allah, di mana bekal ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Dan karena bekal itulah manusia
dimuliakan atas makhluk yang lainnya. Apa bekalnya itu? Yaitu adalah akal. Akal yang membedakan antara manusia dengan hewan. Akal yang membedakan antara manusia dengan jin. Nah, sedangkan pondasi dari akal itu adalah pembicaraan atau kalam, di mana kalam ini didasari oleh tasabbut. Tasabbut itu artinya kita meyakini kebenaran sesuatu tersebut. Artinya sampai sudah memverifikasi kebenarannya, sudah yakin 100% itu benar. Maka kalau belum benar, apalagi hoak, jangan serta-merta sampean langsung ngomong. Nah, tugas kita itu adalah tasabbut, kita memverifikasi betul enggak beritanya seperti itu. Wa ta'ammul, dan juga dipikirkan secara mendalam. Omongan yang akan kita lontarkan ini benar apa enggak? Maka itu penting, apalagi sekarang kita berada di era di mana informasi bisa kita dapatkan dengan mudahnya. Yang penting sampai punya HP dan pastikan HP-nya ada paketannya, ada paketannya, ataupun pakai WiFi. Maka di situ informasi yang ada semuanya bisa kita dapatkan. Tidak usah kita nyari. Terkadang kita diam saja, datanglah informasi kepada kita. Di grup-grup WA ada banyak broadcast yang ngirim-ngirim. Maka tugas kita tidak langsung menerima informasi itu. Jangan diterima mentah-mentah, tapi coba diverifikasi, benar enggak ceritanya seperti itu. Yang kedua, sampai coba pikir ulang, benar enggak seperti itu. Baru kalau sudah terverifikasi keduanya, sumbernya jelas, kemudian didukung oleh fakta-fakta, maka silakan sampean sebarkan itu. Terkadang kita enggak baca dulu itu informasinya, moro di-share ulang gitu kan. Padahal itu hoak. Bahaya. Qala ngendika sapa al-qailu, qail wong kang ngendika. Nah, supaya omongan kita ini sistematis dan tepat sasaran, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Ada 5 di sini. Usika wasiat sapa ingsun ka ing sira fi nadmil kalami ing dalem runtuti guneman bi khamsatin kelawan 5 perkara. Ada 5 perkara yang patut kita perhatikan supaya omongan kita ini runtut, sistematis, urut. Terkadang kan ada orang itu ngomong terus, nyerocos terus, tapi tidak tahu ujungnya ini mau bicara tentang apa, temanya apa, tidak jelas. Ada pula orang yang kita hanya mendengarkan sebentar saja omongannya, tapi poin-poinnya jelas. Jadi dari yang pertama, step A, step B, dan seterusnya jelas, runtut. Nah, supaya omongan kita ini runtut, sistematis, berurut-urut, maka ada 5 hal yang perlu diperhatikan. In kunta lamun ono sira lil musi maring wong kang wasiat, asyakiki kang welas, iku mutian wong kang anut. Jika kamu adalah orang yang ditaati oleh orang yang memberikan wasiat atau orang yang berbicara dengan sampeyan. Jadi kita kan bisa berbicara di hadapan orang apabila kita dipercaya. Kalau tidak dipercaya, ngapain orang dengerin omongan kita? Kalau kita sudah dicap sama orang itu sebagai orang pembohong,
maka orang itu akan enggan mendengarkan kita. Kenapa? Karena sudah di mindset pikirannya kita dicap sebagai orang pembohong. Nah, makanya image awal itu penting. Ketika kita bertemu pertama kali, orang itu akan menilai bagaimana sikap kita, bagaimana gerak-gerik kita. Kalau image di awal itu buruk, maka ke belakang itu akan buruk. Meskipun kita sikapnya sebenarnya tidak seperti itu. Cuman di dalam benak seseorang tadi, image kita ya buruk akhirnya. Sebaliknya kalau image di awal itu baik, di pertemuan pertama kita baik, kita memberikan kesan yang baik, maka orang tersebut akan menilai kita orang yang jujur, orang yang santun, orang yang baik, dan seterusnya. Maka image pertama itu penting. Sampean nanti satu misal mau bertemu dengan tunangannya, dengan calon besannya. Nah, maka yang akan dilihat itu image pertama. Akan menilai mereka itu gerak-geriknya, meskipun ya tidak ada list daftar cara pakaian, cara dandan, kan tidak ada gitu. Orang akan melihat saja dari cara kita berbicara, cara kita bersikap, itu akan dinilai. Dan itu akan menjadi poin pertama. Dan itu tidak akan terlupa. Tidak akan terlupakan. Kenapa? Karena itu adalah image pertama. Maka perlu 5 hal ini. Yang pertama, la taufulan sababal kalam. La taufulan ojo lali sopo siro sababal kalami ing sebabe guneman. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah janganlah kamu lupa dengan sebab sampean berbicara. Artinya sesuai dengan tema. Nah, sampean berbicara dalam hal ini sesuai dengan tema. Kalau sampean sedang berbicara dengan temannya, cuman temanya berbeda. Sampean ngomong tentang online shop satu misal. Kemudian ada teman sampean datang, ngobrol juga nimbrung sama sampean, tapi dia ngomong tentang layangan putus satu misal. Tidak nyambung. Akhirnya teman kita akan jengah mendengarkannya juga. Apalagi di omongan pertama itu sudah asik, sudah enak-enak ngomong online shop, kemudian dia datang ngomong yang lainnya. Orang akan jengah. Maka perlu dilihat sebab berbicaranya apa. Ya salah satunya ya temanya. Temanya tentang apa? Harus disesuaikan. Wa waqtahu lan waktuni kunuman. Waktu berbicara juga harus dilihat timingnya kapan. Kalau waktu dia itu buru-buru dalam keadaan buru-buru, Semeru meletus, kemudian sampean nyetop orang, sini dengarkan saya ceramah dulu. Kira-kira bakalan dengerin enggak? Enggak akan dengerin. Orang lagi sibuk menyelamatkan diri, kok sampean itu kemudian nyetop orang, kemudian suruh dengerin sampean ceramah, kan enggak cocok. Waktunya kurang tepat. Atau mungkin dalam keadaan marah, teman sampean dalam keadaan marah, di sekolah banyak tugasnya nggak selesai, sampai di kamar atau misal, kemudian datang teman sampean mau curhat tentang tunangan atau tentang siapa gitu kan. Sedangkan teman sampean ini dalam keadaan kesal, marah dan seterusnya. Kira-kira dia akan dengerin enggak? Enggak akan dengerin. Kenapa? Waktunya enggak tepat. Wal kaifa lancorone guneman. Yang ketiga, tentang bagaimana cara berbicara itu. Cara berbicaranya harus diperhatikan. Kalau sampean sedang berbicara dengan orang yang lebih sepuh, maka pilih redaksi kata yang sopan. Abasah kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Madura itu pakai kromo, dengan sopan santun, tidak menunjuk gini kan, tidak menunjuk, pakai jempol kayak gini. Intinya kita harus menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Kalau dengan yang lebih kecil, maka kita cenderung untuk
mengayomi. Kita tidak kemudian lantas menempatkan diri kita di atasnya mereka hanya karena kita usianya lebih tua. Terkadang kan anak kecil itu didengarkan saja mereka ngomong, senang itu sudah. Mereka senang, seakan-akan mereka itu keberadaannya diakui, senang. Jangan mendikte. Kalau mendikte nanti terkesan kita itu arogan. Kayak gitu. Pilih juga kata-kata yang sesuai dengan alam mereka. Kalau kita berada di golongan orang-orang gaul, ya pakai bahasa-bahasa gaul, lu, gue, gitu. Mau kemana lu, dan seterusnya. Tapi kalau sampai berada di komunitas orang-orang yang Islami contohnya, jangan pakai lu, gue. Pakai satu misal ana, antum, ya gitu-gitu, ukhti. Tapi kalau sampai berada di anak gaul, dah usah bilang ukhti, akhi, jangan. Bilang bro, sis, gimana sis, gimana bro. Jadi disesuaikan. Karena kalau kita tidak sesuai, ya akhirnya jaka sembung, kau pacul, gak nyambung cuy. Maka yang ketiga wal kaif, bagaimana cara menyampaikan. Welcome lan wilangani guneman, seberapa banyak pembicaraan. Ya kayak tadi itu, sesuaikan juga. Kalau buru-buru ya tidak usah panjang-panjang. Kalau buru-buru tidak usah panjang-panjang. Tapi kalau dalam keadaan sampean itu berada ingin berbicara dengan orang yang sampean sukai, maka biasanya cenderung pembicaraannya itu panjang. Contohnya kalau dalam Al-Quran itu ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah itu kan waktunya sangat jarang sekali. Tidak ada orang yang berbicara dengan Allah itu. Dan kita tahu semuanya cinta kepada Allah. Kita semua pengen gitu, rindu pada Allah. Nah, ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Pertanyaannya cuma itu saja, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa menjawab, qala hiya asai. Ini adalah tongkatku. Kan jawaban itu sudah mewakili pertanyaan yang dilontarkan. Sudah bisa dimengerti. Tapi Nabi Musa tidak diam titik gitu aja, enggak. Dijelaskan lagi. Atawakkau 'alaiha wa ahussu biha ala wanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dengan tongkat ini saya bersandar. Dengan tongkat ini saya menghalau domba dan banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Padahal Allah tidak bertanya fungsi tongkat itu apa, enggak. Tapi Nabi Musa asik menjelaskan fungsi tongkat seperti ini dan seterusnya. Kenapa? Karena sekarang berada di kesempatan yang jarang-jarang kita ngomong bersama Allah. Kayak sampean nanti ketika baru-baru tunangan itu, dan sampai juga merasa srek dengan tunangannya. Ketika chattingannya panjang itu. Kenapa? Bukan dilihat chattingannya, tapi saya chattingan dengan siapa sekarang gitu kan. Sebaliknya kalau sampean chattingan dengan orang yang sampean benci, jadi sampean punya mantan dan dia pengen backstreet, pengen balik lagi gitu kan. Tidak usah panjang-panjang, paling dia chatnya panjang sampai jawabnya ye, ya gitu kan. Tidak. Kenapa? Karena makomnya, kalau dalam bahasa Balaghah itu makomnya tidak sesuai, waktunya tidak sesuai. Welcome. Yang terakhir wal makan lan panggonane guneman, tempat berbicara dilihat juga tempatnya. Kalau tempatnya di jalan, sampai ketemu dengan temennya Mbak Zia naik sepeda motor, kemudian ternyata ketemu dengan Aziza naik sepeda motor juga di
di jalan raya. Kira-kira tempatnya sesuai enggak untuk berbicara? Ditintin sampai dari belakang, din din. Di lampu merah sampai berbicara. Kan itu singkat sekali, enggak bisa. Tapi kalau memang tempatnya memungkinkan, berada di warung contohnya, kemudian tidak ada kesibukan, masing-masing tidak ada kesibukannya, silakan berbicara panjang lebar, tidak masalah. Tapi ketika tempatnya tidak memungkinkan, maka jangan berbicara yang panjang lebar. Jami'an halis kabehane. Wa yakuna lan yantono sapa talibul ilmi iku mustafidan wong kang ngalep faedah fi jami'il awqati ing dalam sakabehane pira-pira waktu wal ahwali lan pira-pira tingkah min jami'il askhasi sakabehane pira-pira awa-awaan. Dan juga bagi orang yang mencari ilmu, hendaknya ia mengambil faedah, mengambil manfaat dari semua waktu yang ia punya. Artinya tidak ada waktu yang terbuang berlalu begitu saja. Semuanya diatur, punya time schedule yang jelas dan digunakan sebaik mungkin. Wal ahwal, dan di segala macam keadaan. Sekarang waktunya hujan satu misal. Sampean kalau nerabas hujan mau pergi ke tempat kursus, maka sampean basah semua. Maka sampean selama hujan itu nggak diam saja, tapi menggunakan waktu yang ada dengan hal-hal yang positif. Atau misal sambil baca-baca, sambil nunggu hujan selesai, sampean baca-baca, sampean mempelajari lagi apa yang ingin dibaca dan seterusnya. Min jamil ashos, dari semua orang. Kita mengambil faedah dari semua orang, dari semua benda juga. Terkadang belajar itu tidak hanya di kelas saja, di jalan kita juga bisa belajar. Kita lihat ada hewan-hewan, dari situ juga kita juga bisa belajar. Di jalan kita menemukan ada orang tua berjalan, di situ juga kita bisa ambil pelajaran. Semuanya, bahkan dari hal yang hina pun juga kita bisa ambil pelajaran. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia, semuanya pasti ada hikmah. Nah, kita sebagai pelajar ini, sebagai santri, mencoba menggali apa hikmah di balik itu semua. Apa hikmah di balik itu semuanya, sehingga waktu sampean itu tidak akan terbuang sia-sia. Sampean akan mendapatkan faedah dari apa yang dilihat. Ini saja yang bisa kita pelajari, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.